Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvan Saputra dari kelas 7 SIP 1 dengan NIM 1862201426. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Business Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance dari Ririn Narulita. Baik, untuk pembahasan yang pertama di sini ada apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian dilakukan. Jadi untuk motivasi atau isu penelitiannya ini, sebagian besar perusahaan belum menyadari pentingnya corporate sustainability. Maka perusahaan akan memiliki tingkat transparansi yang rendah. Transparansi merupakan salah satu indikator tata kelola perusahaan. Maka transparansi yang rendah berdampak pada tata kelola yang kurang baik sehingga mempengaruhi cerminan yang buruk bagi perusahaan. Lalu untuk fenomenanya, terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalitas ASEAN sebagai pasar basis produksi tunggal atau single market and production base dari Usman 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan sustainabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dari Delasari 2018. Dengan hadirnya MEA ini, Indonesia memiliki peluang. Namun demikian, Indonesia masih memiliki berbagai tantangan dan risiko yang muncul bila MEA telah diimplementasikan. Dengan adanya MEA, banyak produk impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang lebih berkualitas. Selanjutnya untuk research gap, di sini yang A ada pengaruh corporate social performance terhadap economic performance, yang B ada pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance, yang C ada pengaruh blockchain terhadap economic performance, dan yang D ada pengaruh blockchain terhadap economic performance. Lalu untuk poin selanjutnya ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Jadi untuk artikel utamanya itu yang pertama ada economic performance atau kinerja ekonomi, merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan dari Dewi dan Wirasedana 2017. Lalu ada corporate social performance. Jadi pengertiannya adalah konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial, proses dari respon sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan dari Wood tahun 1991. Lalu ada corporate sustainability. Definisi corporate sustainability ini berdasarkan International Institute of Sustainable Development, Deloitte and Touch 1992, yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya saat ini dengan tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan. Lalu untuk poin selanjutnya, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Jadi dengan adanya MEA, banyak produk impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang lebih berkualitas. Lalu untuk research question dari penelitian ini itu ada yang pertama, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang kedua, apakah bisnis strategi mempengaruhi potensi economic performance? Yang ketiga ada apakah blockchain mempengaruhi potensi economic performance? Lalu yang keempat ada apakah corporate sustainability mempengaruhi economic performance? Untuk selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Yang pertama ada untuk mengetahui hubungan corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance. Yang kedua ada untuk mengetahui apakah bisnis strategi mempengaruhi potensi economic performance.
Yang ketiga, untuk mengetahui apakah blockchain mempengaruhi potensi economic performance. Yang keempat, ada untuk mengetahui apakah corporate sustainability mempengaruhi potensi economic performance. Selanjutnya, apakah kontribusi dari penelitian ini? Oke, dalam studi ini itu fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh CSP, bisnis strategi, blockchain, corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Lalu, untuk apakah green theory yang digunakan dalam penelitian ini? Jadi ada tiga. Yang pertama itu stewardship, yang kedua ada positive accounting theory, yang ketiga ada teori stakeholder. Lalu keterkaitan antara green theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk stewardship theory ini hubungannya pada economic performance, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan eh, organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadi. Lalu untuk positif accounting theory, di sini itu hubungannya pada economic performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi, pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang untuk meninjau kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Lalu ada teori stakeholder. Jadi hubungannya ini pada pengungkapan sustainability report merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Oke, selanjutnya ada berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini di mana keempat variabel EGD berpengaruh terhadap economic performance ya. Selanjutnya hipotesis penelitian untuk H1 di sini ada corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance dan H2 ada business strategi berpengaruh terhadap economic performance. Yang ketiga ada blockchain berpengaruh terhadap economic performance. Yang keempat ada corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Oke, selanjutnya untuk metode penelitian dari rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Oke, di sini ada untuk rancangan penelitiannya itu ada analisis statistik deskriptif dan berikut adalah definisi operasional variabel dan pengukurannya yang sudah saya lampirkan sebagai rumus berikut. Oke, selanjutnya untuk teknik penarikan sampel di sini ada menggunakan teknik purposive sampling. Jadi penelitian ini itu menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Lalu untuk analisisnya di sini menggunakan 17 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Lalu untuk jenis data yang digunakan ini adalah data sekunder perusahaan manufaktur yang dikumpulkan dari sumber yang menggunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki melalui objek penelitian dan laporan keuangan dapat melalui website. Lalu untuk uji kelayakan model di sini ada analisis regresi data panel. Dan ini adalah hasil dari metode analisis data. Yang pertama ini ada uji Chow, lalu selanjutnya ada uji Holzman dan uji Lekring multiply. Next ya. Di sini ada persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Sudah saya lampirkan untuk persamaan regresinya. Lalu jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, yaitu jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Oke, di sini untuk yang pertama ada analisis deskriptif ya. Jadi untuk analisis deskriptif ini
untuk nilai rata-rata ECP selama periode pengamatan ini adalah 18,7757. Nilai ECP tertinggi yaitu sebesar 22,2783. Nilai ECP terendah yaitu 16,553, di mana nilai standar deviasi dan variabel ECP sebesar 1,3388. Lalu untuk rata-rata nilai ECP untuk CSP ini 0,0168, serta nilai tertinggi itu ada 0,0410 dan nilai terendahnya ada 0,0026. Lalu untuk standar deviasinya dari CSP ini ada 0,007. Untuk nilai rata-rata BS di sini ada 17,1529, untuk nilai tertingginya ada 26. Untuk nilai terendahnya ada 9, di mana nilai standar deviasinya dari BS ini ada 4,21. Lalu untuk rata-rata nilai BC di sini ada 0,1861 dan nilai tertingginya ada 0,5455 dan nilai terendahnya ada 0,0909. Lalu untuk standar deviasinya dari BC ini ada 0,1230. Lalu untuk rata-rata nilai CS di sini ada 97,2015 dan nilai tertingginya itu 101,5640 dan untuk nilai terendahnya ada 81,8459. Lalu untuk nilai standar deviasinya dari CS di sini ada 5,4674. Lalu selanjutnya dari hasil uji F di sini itu nilai uji F statistiknya itu ada 46,66620, sementara nilai F tabelnya itu ada 80 didapat dari F tabel yang itu sebesar 2,49. Jadi karena nilai F statistiknya ini lebih besar dari F tabel dan nilai probabilitasnya adalah 0,0, yaitu kurang dari 0,05, jadi untuk H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Lalu untuk uji R kuadrat, uji R kuadrat ini mempunyai nilai adjusted R square di sini sebesar 0,915775. Lalu untuk menunjukkan kesesuaian dan kecocokan terhadap model karena signifikasinya ini sebesar 0,05. Jadi artinya ini variasi perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh corporate social performance, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability, yaitu sebesar 91,6% dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Sementara sisanya yaitu 8,4% ini dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Lalu untuk uji T di sini berdasarkan uji T ini dihitung menggunakan EView 9,0 ya. Jadi corporate social performance, business strategi, dan blockchain dan corporate sustainability ini hanya variabel business strategi saja yang berpengaruh terhadap economic performance. Oke, next. Untuk kesimpulannya, di sini ada untuk yang pertama ini ada variabel corporate social performance. Di sini H1-nya ditolak ya. Jadi karena nilai dari T statistiknya itu hanya 0,16, sementara kurang dari T tabelnya yaitu 1,9. Jadi ditolak. Untuk variabel business strategi di sini nilainya 2,3, ini lebih besar dari T tabelnya yaitu 1,9 tadi, yaitu menunjukkan H2-nya ini diterima. Lalu untuk yang ketiga, di sini ada variabel blockchain. Di sini tuh nilainya minus 1,341. Ini tuh kurang dari T tabelnya yaitu 1,9. Jadi untuk hasil ini juga ditolak. Lalu untuk corporate sustainability di sini memiliki nilai minus 0,4. Sementara untuk T tabelnya ini memiliki nilai 1,9. Jadi kurang dari T tabel ya. Jadi untuk H4-nya ini juga ditolak. Lalu untuk keterbatasannya, jadi untuk periode penelitian ini yang digunakan selama 5 tahun ya.
Jadi kemungkinan banyak tidak mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang gitu. Lalu untuk yang kedua ini masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing gitu. Jadi seperti USD, jadi bukan rupiah. Lalu yang ketiga ada terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampai perusahaan menjadi terbatas. Oke, jadi untuk yang keempat ada variabel yang digunakan penelitian ini itu masih terbatas, hanya menggunakan 4 variabel dan variabel dependennya itu economic performance dengan masing-masing variabel hanya satu proxy. Lalu untuk implikasi di sini untuk perusahaan ini harus lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan karena hal tersebut merupakan tantangan bagi perusahaan, publik dan institusi yang mengawasi untuk menjamin ketersediaan data laporan keuangan yang merupakan kewajiban bagi perusahaan publik untuk mempublikasikannya. Untuk investor ini untuk lebih melihat kualitas laporan keuangan bukan hanya sekedar dari segi angka labanya ya terutama. Jadi harus lebih selektif lagi untuk para investor. Lalu untuk bagi peneliti selanjutnya ini, penelitian ini diharapkan memperluas periode perusahaan, lalu untuk mengambil sektor yang berbeda juga, sektor perusahaan manufaktur yang berbeda. Lalu untuk ini bisa ditambahkan menggunakan variabel yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian untuk hasil reviewnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.